Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atashbirun wa kana rabbuka basyira. Sadaqallahul azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu yang berkah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur sedalam-dalamnya atas karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga kita bersama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus-menerus berbekal dan terus-menerus memperbaiki diri. Setelah itu kita melakukan perbaikan. Setelah itu kita melakukan kebaikan. Memperbaiki diri, melakukan perbaikan dan melakukan kebaikan. Semoga ini menjadi alamat, menjadi pertanda Allah menghendaki kebaikan buat kita bersama. Ada sebuah hadis panjang untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini dari Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Nah, itu ya. Jadi hadis ini dari Utsman bin Abi Syaibah. Terus sampai akhirnya kepada Zuhair bin Harb, Ishaq bin Ibrahim, dan lafaznya dari Zuhri. Qala Ishaq akhyarna wa qala al-Ahran haddatsana Jarir an Mansyur an Sa'd ibnu Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali, sampai gitu ya. Jadi hadis ini telah menyampaikan kepada kami Jarir, Mansyur dan juga Sa'id bin Ubaidah dan dari Abi Abdurrahman. Nah, terakhir dari siapa? An Ali, dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Panjang. Ustaz minta izin diterjemahkan langsung ya. Panjang sekali soalnya. Ya. Jadi Ali berkata begini. Ketika aku mengiringi jenazah di kuburan Baqi Al-Gharqad. Mana itu kuburan Baqi Al-Gharqad itu mana? Di mana? Madinah. Di Madinah, betul sekali. Ali berkata ketika aku mengiringi jenazah di kuburan Baqi ya di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami lantas duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Kemudian beliau memegang sebatang tongkat dan menghentakkan tongkat itu ke tanah. Kemudian menghariskan tanah dengan tongkat tersebut.
membuat garis ya, buat garis dengan tongkat itu. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana sabda beliau, setiap orang gitu ya dari kamu gitu ya. Sebentar. Setiap orang dari kamu, setiap orang dari kamu, ya, setiap jiwa yang bernafas, gitu. Telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka oleh Allah Ta'ala. Gitu. Telah ditentukan tempatnya surga dan di surga atau neraka. Ya. Gini kalimatnya ini, kalimat matannya ini. Ma minkum min ahad. Nah, setiap orang dari kamu. Gitu. Ma min nafsin mangfusah. Dan setiap jiwa yang bernafas gitu ya. Illa waqad kataballahu makanaha minal jannah wan nar gitu ya. Setiap orang dari kamu, setiap jiwa yang bernafas telah ditentukan tempatnya oleh Allah. Apakah dia di surga atau neraka. Wa illal ya. Wa illal amal ya. Faqala man kana min ahli sa'adah fayashiru ila amali ahli sa'adah. Kemudian begitu pula nasibnya katanya. Telah ditentukan Allah apakah dia termasuk ahli sa'adah, ahli orang yang bahagia. Ya. Atau jika ada kalimat atau dia termasuk ahli syaqawah, ahli atau orang yang celaka. Jadi Allah sudah menentukan pula nasibnya. Apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Kemudian ada seseorang datang, seorang ya, rajulun ja'an, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan kemudian berkata. Jadi laki-laki bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita tidak menunggu ketentuan terlebih dahulu baru kemudian mulai beribadah? Ini. Kan tadi kan sudah jelas, Nabi menegaskan setiap dari kamu, setiap jiwa yang bernafas telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka oleh Allah. Bahkan Allah juga telah menentukan nasibnya. Apakah dia termasuk golongan orang yang bahagia atau golongan orang yang celaka. Kemudian laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak menunggu ketentuan terlebih dahulu baru kemudian beribadah? Maksud laki-laki ini, ya Allah, kenapa kita nggak menunggu? Kita itu termasuk yang mana? Baru kemudian beribadah. Gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda. Ya, Rasulullah kemudian apa? Bersabda. Jadi begini. Jadi sabdanya ini wa man ya. Oke. Man kana min ahli sa'adah faya yashiru ila amali ahli sa'adah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang termasuk golongan orang yang sa'adah, golongan orang yang apa? Ya, sa'adah tadi apa?
Bahagia. bahagia, fasa yashiru ila amali ahli salih. Maka Allah mudahkan dia ya, melakukan amal-amal Kebaikan. ya, amal-amal kebahagiaan. Gitu. Jadi begini, sebentar ya. Baik Ustadz ulang. Jadi begini, ketika ada orang yang bertanya, kenapa kita tidak menunggu ketentuan dulu baru beribadah? Jadi gini, kita itu kita kita itu oleh Allah diberikan kesempatan kata Nabi untuk melihat diri kita itu yang mana? Yang mana? Apakah kita masuk golongan orang yang bahagia, ahlus sa'adah, atau termasuk golongan orang yang celaka, ahlus saqawah? Dilihatnya pada apa? Dilihatnya pada mangkana min ahlis sa'adah. Ini cirinya, cerminannya ini. Barang siapa yang Allah jadikan sebagai ahli sa'adah, ya, golongan orang yang bahagia, fasayasiru ila amali ahlil sa'adah. Maka Allah mudahkan dia untuk beramal ya, amalan golongan orang yang bahagia. Ya. Wa man kana min ahli saqawah, barang siapa yang Allah golongkan orang yang celaka, fasayashiru ila amali ahli syaqawah. Maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal amalan orang-orang yang susah, orang-orang yang celaka. Faqala, ya. Kemudian apa? Rasulullah melanjutkan. Kemudian Rasulullah apa? Melanjutkan apa? Sabdanya. Hanya Rasulullah. Perhatikan ini kalimatnya. I'malu fakulli muyassarah. Nah, gitu. I'malu fakulli muyassarah. Beliau bersabda, lakukanlah karena semuanya akan dipermudah. Semuanya akan dipermudah. Golongan yang mendapatkan kebahagiaan akan dipermudah melakukan perbuatan golongan yang mendapatkan kebahagiaan. Adapun golongan orang yang celaka akan dipermudah melakukan perbuatan orang-orang yang celaka. Nah, kita sekarang bisa bercermin diri kita selama ini kita itu dipermudahnya kemana? Kita banyak susahnya atau banyak bahagianya? Kita banyak sedihnya atau banyak bahagianya? Gitu ya. Kita bisa meresani diri kita masing. Jadi begitu, ya. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan sabdanya dengan apa? Dengan Rasulullah membacakan sebuah ayat, membacakan beberapa ayat, yaitu surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Ayo dibuka semuanya. Surat Lail ayat 5 sampai 10. Kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Ya, Al-Lail 5 sampai 10. Fa'amma man a'ta wattaqa, gitu awalnya. Ayo. Monggo dibuka langsung dibaca yang ketemu.
Monggo langsung dibahas yang dia ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, semakin jelas terkait dengan tanda-tanda ini dari surat Al-Lail ayat berapa tadi? 5 sampai 10. 5 sampai 10 ya. Semakin jelas tandanya. Nah, gitu. Perhatikan, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, ya, serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami memberikan ia kemudahan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan surga. Nah, sekarang dengan perhatikan nih. Ini yang pertama kait dengan apa? Memberi atau berderma. Ya, memberi. Jadi yang namanya memberi itu bisa harta, bisa tenaga, bisa pikiran, nah, gitu. Bahkan bisa memberi berupa senyuman. Kan ada orang yang nggak bisa tersenyum sama orang. Sekarang pun Ustadz juga tidak tahu. Ini Bu Mariati itu senyum kok tidak nggak ngerti Ustadz. Bu Mariati awas senyum. Nah, kalau barusan Mbak Isna ini kelihatan kalau baru senyum. Jadi gitu. Jadi ciri orang yang bahagia itu pertama suka berderma. Suka memberi. Ini penting ternyata. Ya disebut memberi ini ya termasuk memberi bahagia, bikin senang orang lain. Bagaimana orang lain bahagia, menyenangkan orang lain, meringankan beban orang lain, gitu memberi itu. Gitu. Bagaimana kalau ketemu dia itu bikin nyaman, kalau tidak ketemu dicari, kalau lama nggak ketemu dikangenin, gitu. Kan itu. Tuh. Tapi kalau panjenengan nggak pernah dikangenin, kemudian kalau mau jalan, kalau mau melakukan apa, ketika mau acara apa dia berdoa, ya Allah semoga aku tidak ketemu dengan si dia. Udah itu. Kalau bahasanya apa? Troublemaker. Iya. Gitu ya. Orang enggan untuk ini. Maka perhatikan itu hadisnya gitu ya. Sampai kepada ketika Rasulullah membacakan surat Al-Lail 5 sampai 10 tadi, bahwa adapun orang yang memberi apa yang ada padanya di jalan kebaikan
kemudian bertakwa dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mengaku dengan yakin akan perkara yang baik, maka Allah mudahkan dia melakukan amal golongan orang yang bahagia. Dia akan mendapatkan kesenangan dari Allah. Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan kebahagiaan surga. Sebaliknya orang yang bakhil, orang yang kikir dari berbuat kebajikan, nah, gitu ya. Kikir dari berbuat kebajikan, berarti gimana sih itu? Kalau orang Jawa kon dadi wong apik wangel pol. Kon ngomong sing apik wangel. Kon mikir sing apik angel. Kon senyum sing wajah sing apik angel. Kon punya hati sing tawadu ya. Kemudian baik, positif wangel, you know. Wong sing seperti ini ya orang yang kikir dari berbuat kebajikan, pokoknya angel untuk berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, kemudian mendustakan perkara yang baik, benci kepada perkara yang baik. Orang melakukan sedekah, dia bilang apa? Sok banget kuwi. Sedekah kaya sugih dhewe ngono iki. Mendustakan orang yang baca Quran, dia bilang wih moco apa itu gitu ya. Orang itu melakukan kebaktian dan ketaatan kepada Allah, dia mikir kowe kaya sing soleh dhewe. Pokok apa wae perkara kebaikan Dustakan. didustakan. Kalau yang demikian sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Nah, para santri yang mulia, jenengan bisa mirsani sekarang. Panjenengan itu kondisinya pripun? Termasuk orang ahli sa'adah atau orang yang ahli sakawah. Sa'adah apa sakawah? Halo. Ustaz. Ya, jenengan mikir kira-kira yang mana. Nah ini ya. Nah, perbuatan ini sebenarnya berkaitan dengan potensi kebaikan dan potensi keburukan yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita itu oleh Allah berikan ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Setiap kita itu gitu. Gitu kan. Nah, kaitannya apa dengan pembahasan kita yang kita hadis ini? Kaitan pembahasan kita apa? Ya tadi orang yang mampu berbuat, memberi, kemudian bertakwa, meninggalkan mengerjakan perintah Allah, gitu. Meninggalkan semua larangan Allah, mengakui dengan yakin perkara yang baik, gitu ya. Maka ini bagian dari apa? Perbuatan ridho itu sebenarnya. Nah, hal ini kaitannya dengan apa tadi? Kaitannya dengan pembahasan kita suku bahasannya yang kelima, perbuatan ridho yang kelima yang belum selesai kita bahas, yaitu siap menanggung rasa sakit. Kita sudah sampai hadis yang kelima kemarin. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita termasuk orang ridha atau tidak. Nah, itu dilihat kita menjadi ahlus sa'adah atau ahlus sakawah. Kita suka memberi memberi di jalan kebaikan atau suka kita itu suka orang yang tidak bakhil dari berbuat kebajikan. Bakhil itu kikir, berarti tadi bahasa Jawanya apa? Wangel
gawe apik. Angel ya. Karena memang wong sing wis angel dikuasai setan yo angel tenan. Gitu. Karena dia merasa cukup gitu kan. Merasa wis pintar, merasa wis pokoknya merasa lebih daripada yang lain, padahal dia itu lagi tertipu oleh setan. Ketika seorang tertipu oleh setan berarti dia selemah-lemah hamba, sehina-hina hamba. Jadi kayak gitu. Nah, itu. Nah, ini kaitannya dengan apa ya tadi? Maka ketika ada orang yang suka berderma dalam kebaikan, gitu. Pasti kalau ketemu orang yang kikir dari berbuat kebajikan, apa yang terjadi? Orang yang berkebaikan tetap berbuat kebaikan, orang yang kikir tetap aja Nyinyir. 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 Alah, Bunda Tewi. Wonten iki. Wonten. Enten. Ngopo to Bu? Bu wis tuwa ngaji terus ora kesel apa? Tuwa. Kalau Mbak Isna ini kan orang tua tadinya ngaji sik semangat. Bunda Tewi wis tuwa ya sik semangat ki ya ngopo? Bunda Dewi semangatnya Masya Allah Ustadz. Salahin yang muda-muda. Ya iya. Ya, iya. Makanya kan ada kalimat toh, wis tuwa ki arep ngopo? Arep ngopo lek wis tuwa. Nah, iya. Itu Burasem itu wis tuwa orang Burasem. Loh, nggak ada suaranya barusan ngomong. Aslinya Ustadz itu manggil tuh sekalian absen, pengen dengar suara kalian. Gitu. Gitu. Gitu nggih, Bu Muji. Satu panggilin satu persatu biarin. Gitu ya. Iya Ustadz, absen Ustadz. Ya, memangnya enak didiemin apa? Makanya Ustadz panggil. Gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Lanjut ya. Lanjut, udah habis waktunya. Masih. Asik kata Ustadz. Nah, gue wong Batam ya muncul ya akhirnya. Mau Mirengaken nyandi Kak baik karo mamase gue. Nggih. Dibilangin suruh jadilah orang yang dermawan dalam berbuat kebaikan. Ojo kikir dalam berbuat kebajikan. Ngono iku lho. Lek gurune iki takon, kemudian jawab jenenge kuwi kebaikan. Ojo didiamkan terus. Wah, aku mau mendiamkan Ustadz ya. Sami banget takut. Apa maneh wong iku? Apa maneh wong ndi kuwi? Apa Mbak Batang sing endi ku? Endi ku? Lali aku pernah ning omahe santri iki. Endi Batang endi ya sing mlebu gitu, pokoke desa. Sing anake laki-laki ning mondok ku lho sapa jenenge? Aku ngerti. Apa jenenge? Lali nama daerah ya. Gitu. Ya, ngono ki ora ngomong meneng ae iki Mbak Sopin iki. Pak Sofin. Direkakan Ustaz sambil Ya pun, Ustaz cuma ini sambil ngabsen ini. Ustaz selalu dikenal nama kita selalu ditunggu-tunggu Ustaz. Nggih, benar tadi siap. Baik, apa hubungannya hadis tadi dengan pembahasan ini? Ada sebuah hadis ya.
Ini hadis ini berada atau Ustadz ambil dari sebuah kitab judulnya Al-Hayat As-Sahabah. Al-Hayat Sahabat. As-Sahabah. Gitu ya. Berarti ini hadis ada yang tahu artinya Al-Hayat As-Sahabah. Apa? Hidup para sahabat. Iya betul sekali ya. Ya. Al-Hayat As-Sahabah, kehidupan para sahabat. Ya. Nah, panjenengan bisa nanti mirsani, ini ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Ya. Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Ya. Gitu ya, sudah ya. Nah, beliau dalam kitab ini ya menuturkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dari siapa? Abu Hurairah. Jadi begini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang laki-laki ujuk-ujuk, jadi ngertos ujuk-ujuk. Iya. Kalau orang Surabaya bilang moro-moro. Moro-moro mati dunduk. Ya, orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, gitu. Jadi gini ceritanya. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, sedang duduk berdua. Moro-moro, ujuk-ujuki ono laki-laki datang, kemudian mencela dan mengecam Abu Bakar. Kalau orang Jawa bilang ngelok nih, Abu Bakar. Di sampingnya ono Nabi. Ada sahabat utama Nabi Abu Bakar, sampingnya ono Nabi pilihan Allah, ono laki-laki wani-wani untuk mencela, mengolok-olok Abu Bakar. Jadi kalau kita itu diolok-olok berarti gimana? Oh, Abu Bakar loh, sahabat utama Nabi dan di zaman masuk surga, sedang duduk bersama Rasulullah, manusia pilihan dan kekasih Allah. Itu ono laki-laki datang mencela. Kalau kita itu apa makom kita? Berarti kalau kita dicela ya biasa aja kali, gitu. Betul tidak? Aja punya pikiran. Aku ki lho ngaji kok ya dicela. Aku lho wis berusaha memperbaiki diri kok ono sing olok-olok dan menyakiti aku. Nggak usah mikir gitu. Sorry ya, jangankan kita. Nah, Abu Bakar aja yang sebaik itu dicela. Halo. Masih ada di antara panjenengan yang pengen nggak diolok-olok orang lain ya, nggak ada tempatnya di dunia ini. Memang di dunia ini kalau kita ngapain pasti ada orang komen, itu biasa. Betul tidak? Baik komen, kan dikomen kita itu. Berbuat kebaikan dikomenin, berbuat dan buruk dikomenin, berdiri dikomenin, duduk dikomenin, ngono iku. Nih ngadeg dilok nih. Ya iku bener iku. Kehidupan dari Itulah artis yang selalu jadi sorot. Iya. Adine iki hidup di dunia iki isine memang gitu. Maka kita harus paham. Jangan sampai kita itu nggak paham, akhirnya kita salah bersikap. Diloknya sekali kita marah-marah. Akhirnya kita berbuat keburukan. Diloknya 2 kali tambah marah-marah. Ora dilokne ya marah. Akhirnya tensinya dhuwur Ustaz. Lah ya itu, ya Allah.
Jauh dari rasa bahagia Ustaz, Ya marah-marah terus. tadi makanya cirinya tadi. Ada orang yang kalau dimudahkan oleh Allah untuk beramal ahli sa'adah, dimarahin orang malah bahagia. Alhamdulillah dosaku berkurang gitu. Ahli bahagia itu gitu. Difitnah orang, alhamdulillah dosaku Ngelangi itu. berkurang. Kan itu kan tidak mudah melakukan kayak gitu nggih, kecuali yang sudah paham. Ya wong kalau umumnya dilok nih genting ngelok nih. Gitu tak? Nggih, Ustaz. Jenengan kan gitu dulu katanya. Tapi sekarang Ngaku baik. Tanyain kalau nggak percaya sama itu loh, Bu Isna ini loh. Tanyain kalau nggak percaya. Dulu dia itu kalau disenggol dikit ganti nyenggol. Padahal nyenggolnya pun di dunia maya. Senggol titik edon Ustaz. Tapi karena sudah ngaji, semoga kita semua jadikan ahli sa'adah. Amin. Maka ketika Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar, tiba-tiba ada laki-laki mencela, mengecam Abu Bakar. Gitu ya. Nah, ketika dikecam Abu Bakar, meneng wae. Meneng itu diam, tidak enggak merespon, tidak ada ekspresi. Maka saat itu Nabi tersenyum. Senang Nabi itu tersenyum melihat Abu Bakar kayak gitu. Ternyata laki-laki itu nggak berhenti mencela dan mengecam Abu Bakar. Malah makin keras mengecam Abu Bakar. Ketika semakin keras suaranya, semakin pedes itu kata-katanya, Abu Bakar terpancing. Akhirnya Abu Bakar melawan dengan kata-kata. Ya, melawan, membalas kata-kata orang yang mencela itu. Tiba-tiba Nabi marah dan berdiri dan beranjak pergi meninggalkan Abu Bakar. Setelah peristiwa itu selesai, Abu Bakar menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, saat orang itu mengecam dan memarahiku, engkau diam saja sambil duduk dan tersenyum. Tetapi ketika aku membalas lontaran kata-katanya, engkau tampak marah dan pergi." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya Abu Bakar, pada awalnya ada malaikat yang bantu dan melindungimu. Ketika engkau tidak merespon, tetap tenang, santai, gitu ya. Kalau bahasa tetap cool, tetap kalem, gitu ya. Tetapi ketika kau mulai membalas kata-katanya, maka malaikat pergi dan muncullah setan. Dan aku tidak mau duduk-duduk bersama dengan setan. Mana itu loh ibu-ibu. Ya Allah, kelihatannya sederhana ini. Pelajaran ini pun dalam sekali. Ketika ada orang mencela kok kita biasa aja tuh, kita nggak merespon, malaikat datang bantuin kita ibu-ibu. Tapi kalau kita membalas, maka setan datang bantuin kita untuk membalas. Maka jika di antara kita kok kata-kata yang suka pedes, SMN-nya suka pedes, yang bantuin sinten? Sinten? Setan. Nggih, laras. Nggih. Itu. Nabi kan pergi, tampak marah dan pergi, amin. Gitu ya. Mungkin ada orang yang berkata, "Ya Allah Ustadz, masa lo ada orang ngelong-ngeloni aku ora salah apa-apa Ustadz, masa aku ora bales." Ada orang masih menyemahkan itu.
Emangnya aku itu lemah dan penakut apa Ustadz? Aku lihat sama sopo wae wani lho, Ustadz. Jangankan kayak dia Ustadz, lebih dari dia itu aku berani pol Ustadz. Wah, ya, kelihatannya piye ngono ya kalimatnya. Sangat. Ustadz saiki pinter ngerti ya. Ustadz saiki pinter Jawa lho ya. Jenengan kalah. Oke. Sampai di situ kita bisa ambil pelajaran. Jadi terus bagaimana? Ya, kan kita kan punya perasaan. Ya, kita masih hidup rasa kita, bukan mati rasa toh. Berarti lo nih yo sakit hati, wajar. Masa manusia dilokno rasa sakit hati. Tapi yang diperintahkan no respon. Wis ora usah respon. Dia iki lagi dikendalikan setan. Kalau perlu tinggalan pergi. Tinggalan pergi. Oh jadilah Deni. Ngono lho Bu Isna ini. Dadak ngladeni terus. Lek dijak marah-marahan, sorry ya, aku sekarang ahli bahagia. Gitu. Gitu. Itu ya. Pon. Terima kasih banyak ya Allah. Nampo to ini Mbah Natawi kok makasih terus Pak Ustadz pinten opo. Ustadz nggak pernah bikinin kopi juga. Justru yang harus minta maaf itu seharusnya Mbak Erna. Bu Natawi, seharusnya minta maaf itu Mbak Erna dulu. Saya belas bikinin kopi. Jauh, Ustaz. Jauh. Biasanya kalau ngajak langsung bikinin dia. Entah. Kalau sudah dihakal. Lupa. Iya. Ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi ketika Rasulullah itu ditanya, kenapa engkau pergi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, pada awalnya ketika engkau dicela dan engkau diam tidak merespon, maka ada malaikat yang bantu dan melindungimu. Tapi begitu engkau membalas kata-katanya, melontarkan kata-katanya kepadanya, muncullah setan dan setan membantumu dan aku tidak mau duduk bersama dengan setan, kata Nabi. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Abu Bakar, ada 3 hal yang semuanya benar. Ada berapa hal? 3. 3 hal yang semuanya benar. Pertama, tidaklah seorang hamba dizalimi kemudian menyerahkannya kepada Allah, kecuali Allah akan memuliakannya dengan pertolongannya. Ini yang pertama, yang benar begini. Tidaklah orang itu dizalimi, kemudian menyerahkannya kepada Allah, kecuali Allah akan memuliakannya dengan pertolongan. Itu ya. Ini yang pertama. Gitu ya. Sehingga kalau ada orang berkata, misalnya lagi dicela, difitnah, itu dibicarakan banyak orang gitu ya, dia langsung di dalam hati bilang gini, ya Allah engkau maha tahu gitu ya, hamba pasrahkan urusan ini kepadamu gitu ya. Kira-kira tenang nggak hatinya? Tenang. Karena kalau dia itu sudah berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Itu bentuk dari pertolongan. Jadi ketika ada orang yang menjaliminya, dia nggak mikir. Bahasanya,
Udahlah, terserah kau lah. Dalam hati loh, nggak boleh dilontarkan loh ya. Dalam hati. Sudahlah, pokoknya aku akan fokus kepada Allah. Gitu ya. Dan perkara kedua, ayo. Tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian ya, dan mengendaki terjalinnya silaturahim kecuali Allah akan memberinya lebih banyak. Berarti suka memberi dan suka menyambung silaturahim. Ini yang kedua nih. Pertama tadi kalau dizalimi dikembalikan kepada Allah. Dia nggak membalas, tapi dikembalikan kepada Allah sambil berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, suka memberi dan suka menyambung silaturahim. Maka Allah akan berikan lebih banyak. Itu yang kedua. Kan ada orang yang sukanya memberi kepada orang yang suka memberi kepadanya. Aku diberi, maka aku akan memberi. Yang hebat itu aku memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Itu. Jadi kalau Mbak Erna itu membikinin kopi itu biasa. Tapi kalau Mbak Erna ngajak kebaikan kepada orang yang berbuat keburukan ke Mbak Erna itu luar biasa. Di situ. Ngoten ya? Kalau Mbak Erna bikin kopi ya itu memang itu bentuk berbakti sama guru kan gitu. Itu biasa, itu kebaikan, kebajikan. Kan itu ya. Yang luar biasa itu kalau tiba-tiba habis ini Mbak Erna jemput Ustadz, Ustadz kita ke kos Wibi, itu ada. Aduh, moro-moro nggak ada apa-apa, tiba-tiba Ustadz sudah siap belum? Aku udah di depan rumah Ustadz, kita ke kos Wibi. Aduh, gitu ya. Gitu ya. Baik. Terus kemudian yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka kesulitan ya, untuk menambah lebih banyak saudara kecuali Allah akan mengurangi masalahnya. Ustaz ulang, barang siapa seorang hamba membuka kesulitan untuk menambah lebih banyak saudara, kecuali Allah akan mengurangi masalah. Jadi gini, berarti ini kepada orang yang belum kenal. Orang yang belum kenal. Misalnya jenengan dari rumah menuju Cahayaku, di pasar di jalan itu ada orang Indonesia, anak Indonesia kok kelihatan ada masalah, kok ada kesulitan. Padahal dia nggak kenal, dia datang. Mbak ada apa Mbak? Kok kelihatan murung, ada masalah. Gitu ya. Kemudian saya itu tadi misalnya dia mau mencari alamat mana gitu. Kemudian dia bingung, udah muter-muter. Akhirnya jenengan gak kenal, jenengan antar sampai tempatnya, sampai jenengan tunggu sampai ketemu dengan orang yang dimaksud. Nah itu. Kira-kira orang yang jangan tolong pasti apa? Minta nomor handphonenya dong. Gitu. Bukan nomor rekening ya, nomor handphone. Setelah itu akan bertambah saudara. Saat itulah maka Allah akan mengurangi masalah-masalahmu. Gitu. Itu ya, Masya Allah. Ini memang tuntunan dari Nabi itu luar biasa. Gitu ya. Coba sekarang diulang. Yang pertama apa tadi? Pertolongan kepada Allah. Orang itu dijalimi Jika zalimi tidak membalas, kemudian menyerahkan kepada Allah, Ya. lalu menambah pertolongan. Ya, Masya Allah itu betul. Yang pertama itu. Yang kedua? Tidakkah hamba membuka atau menjalin silaturahmi dan menjalin kebaikan. Ya, betul sekali. Kita memberi dan menjalin silaturahim. Maka Allah akan memberi yang lebih baik dari itu. Yang ketiga?
membuka orang sama dalam kesulitan. Kesulitan. Iya, betul. Jadi yang ketiga itu tidaklah seorang hamba membantu atau membuka kesulitan orang lain dalam rangka menambah lebih banyak saudara, kecuali Allah akan mengurangi masalahnya. Oh, Gitu ya. Jadi jenengan tadi berarti yang ketiga ini orang yang tidak jenengan kenal. Tetapi orang yang ini kok kelihatan ada kesulitan, jenengan beri bantuan untuk memudahkan kesulitannya. Ngoten ya? Oke. Masih ada waktu, kita lanjutkan ke kitab yang lain ya. Ke kitab yang lain, yaitu kita akan masuk ini kitab Az-Zuhud. Kitabnya siapa Az-Zuhud itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam kitab Zuhud ini ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal menuturkan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan beliau mengambil perkataan dari Wahib al-Makki. Ya, mengambil perkataan dari sahabat Wahib al-Makki radhiyallahu anhu. Jadi beliau menuturkan begini. Jadi Imam Ahmad ini menyampaikan apa yang dituturkan oleh Wahib al-Makki. Ya, di mana Wahib al-Makki ini menuturkan begini. Telah disampaikan kepadaku bahwa pada Taurat, Taurat itu kitabnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Taurat itu Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Disampaikan kepadaku bahwa pada Taurat atau pada sebagian kitab itu ada yang tertulis begini. Ini. Berarti kalau tertulis di kitab berarti itu siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah berfirman, "Ya ibnu Adam." Wahai bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Ingatlah aku ketika engkau marah. Niscaya aku akan mengingatmu ketika aku marah, sehingga aku tidak membinasakanmu bersama orang-orang yang kubinasakan. Itu yang pertama, ayo. Tertulis di kitab Taurat ini. Wahai ibnu Adam, ingatlah aku ketika engkau marah. Maka aku akan mengingatmu ketika aku marah, sehingga aku tidak membinasakanmu bersama orang-orang yang ku binasakan. Jadi zaman dulu itu ya, umat dahulu itu kalau Allah dia marah pasti mereka dihancurkan, dibinasakan. Gitu. Atau bahasa lainnya azab oleh Allah. Itu yang pertama, perkataan pertama, firman pertama Allah. Wahai ibnu Adam, ingatlah aku ketika kau marah. Niscaya aku akan mengingatmu ketika aku marah, sehingga aku tidak membinasakanmu bersama dengan orang-orang yang kubinasakan. Itu yang pertama. Firman Allah yang kedua, jika engkau dizalimi, ridolah dengan pertolonganku, kata Allah. Jika engkau dizalimi, maka ridolah kau dengan pertolonganku kepadamu. Sebab pertolonganku kepadamu adalah lebih baik daripada pertolonganmu untuk dirimu
sendiri. Itu pelajaran yang keberapa nih? Yang keempat berarti ya, kelima hari ini. Tadi tiga pelajaran pada hadis di Al-Hayat pada kitab Hayat As-Sahabah. Pelajaran keempat dan kelima di mana? Kitab Zuhud, kitabnya Imam Ahmad. Ada dua pelajaran ini, yaitu pertama, jika kau sedang marah, ingatlah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan ingat kepadamu ketika aku marah kepadamu, sehingga aku tidak membinasakanmu sebagaimana orang-orang yang kubinasakan. Yang kedua, jika kau dizalimi, ridholah dengan pertolonganku kepadamu, sebab pertolonganku kepadamu lebih baik, lebih hebat ya daripada pertolongan dirimu kepada dirimu sendiri. Jadi kayak gitu ya, jadi gitu. Ya. Masih masih kaitannya dengan pelajaran ini gitu ya. Kita akan menambah satu lagi ya. Ini kaitannya dengan kalau ini di kitab Akhlak al-Madbuliyah, kitab apa? Kitab apa? Al-Akhlak al-Madbuliyah. Ini karyanya, ini penulisnya adalah Sayyid Abdul Wahhab As-Sa'rani. Sayyid Abdul Wahhab As-Sa'rani. Kalau kitab Al-Hayat As-Sahabah tadi siapa? Imam Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Nah, gitu ya. Kalau sekarang kita sitir dari kitab Al-Akhlak Al-Madbuliyah. Ya, ini Lebanon ya, terbitan Lebanon. Ditulis oleh Sayyid Abdul Wahhab As-Sa'rani ya. Nah, di situ dituturkan oleh beliau dalam kitab Al-Akhlak Al-Madbuliyah ini, Allah mewahyukan kepada Daud alaihissalam. Kepada siapa? Kalau Daud kitabnya apa? Zabur. Kalau tadi Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini Allah menuturkan kepada Daud alaihissalam. Ya Daud, jika kau meminta pertolonganku untukmu, janganlah berbuat aniaya kepada orang yang menganiayamu. Nah, ini. Jadi jika kita minta pertolongan kepada Allah, maka kita nggak boleh menzalimi orang yang menzalimi kita. Maksudnya kalau ada orang menzalimi kita, kita tidak membalas berbuat kezaliman kepada dia. Iya. Gitu ya. Tuh pelajarannya gitu. Ya. Bukan seperti nanti kalau jenengan itu jadi sufi, ya jenengan pasti tidak begitu. Sufi itu apa kemarin? Pencinta film India. Suka film India ya. Nah, kalau di situ pelajarannya, kalau disakiti dia balas dendam, membalas menyakiti. Gitu ya. Tapi di sini jika engkau meminta pertolongan kepada Allah, maka jangan berbuat kezaliman kepada orang yang menzalimimu. Sebab kata Allah, aku kata Allah hanya menolong orang yang ridho dengan pengetahuanku tentangnya. Gitu. Maksudnya Allah itu maha tahu. Jenengan itu misalnya setelah dizalimi itu ngapain? Apa yang terjadi dalam diri jenengan? Gitu. Oh, setelah dizalimi, kemudian dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak misalnya. Allah tahu, kita kan tidak tahu. Betul tidak? Betul. Iya. Maka kan ada sebuah hadis
Barang siapa, jadi kan ini ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan timpakan kebaikan. yusib minhu gitu kalau ini ya. Jadi kalau seorang itu jadi gini, kalau seseorang itu mau diberikan kebaikan, maka salah satunya ya tanda kebaikan itu Allah akan mengujinya dengan ujian yang sedikit. Jadi gini, kalau tanda-tanda orang mau mendapatkan keajaiban hidup, sesuatu yang besar, DP-nya namanya ujian. Berarti kalau jenengan diuji ke orido, tandanya jenengan mau jadi orang hebat, orang besar, orang sukses. Gitu ya. Amin. Kan man yuridullahu bi khairan yusib minhu, kan gitu hadisnya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan untuknya, maka Allah akan mengujinya dengan ujian yang sedikit. Gitu nggak? Maka di sini kan ada kalimat, hai Daud, jika kau minta pertolonganku untukmu, janganlah berbuat aniaya atau zalim kepada orang yang menganiayamu atau menzalimimu. Sebab apa? Aku hanya menolong orang yang ridho dengan pengetahuanku tentangnya. Hal ini disebutkan juga dalam hadis ya. Hadis dalam Sahih Bukhari ya. Hadis dalam Sahih apa? Bukhari. Masih di kitab yang sama. Kitab apa tadi? Al-Akhlaq Al-Madbuliyah ya. Jadi gini, dalam Sahih Al-Bukhari ada seorang Bani Israel, Jadi ada seorang keturunan Israel mencuri seekor ayam. Seekor ayam. Kemudian saat ia menyembelih ayam itu dan mencabuti bulu-bulunya, tiba-tiba ketika telah selesai mencabuti bulu-bulunya, bulu-bulu ayam itu tumbuh lagi pada tubuhnya. Ya kaget dia tuh. Dibersihkan lagi, tumbuh lagi. Dibersihkan lagi, tumbuh lagi. Akhirnya dia putus asa. Dia tidak berhasil membersihkan bulu itu. Kan nggak mungkin mau masak ayam bulunya itu nggak dibersihkan dulu. Betul tidak? Masa ayam setelah disembelih bersama bulunya dimasak. Rasanya kayak apa ya? Tidak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan kan? Maka sampai orang yang mencuri tadi putus asa, kemudian dia akhirnya apa? Menemui si pemilik ayam itu dan meminta maaf. Setelah mendapatkan maaf dan ridho dari pemilik ayam, kemudian bulu-bulu itu di tubuhnya itu rontok dengan sendirinya, baru dimasak, gitu ya. Artinya apa? Dari hadis ini kita bisa memahami, harusnya paham bahwa ketika kita itu ya mohon pertolongan kepada Allah, gitu ya, mohon pertolongan kepada Allah, maka gitu ya, maka kita itu ini pertama kali ya, jika ada urusan dengan makhluk, kan ini kan bahasanya pencuri ini menzolimi orang lain, pemilik ayam. Kan itu tuh. Ternyata dia akan tidak mendapatkan kebaikan hidup sampai dia itu mendapatkan maaf dan ridho dari pemilik ayam itu. Ayam aja begitu, gitu ya. Nah, begitu juga kita. Mungkin kita mungkin ketika ini kan analogi atau permisalan atau perumpamaan. Dari situ kita bisa ambil pelajaran terbaik. Sebaiknya kita itu bagaimana? Ya.
Baik, para santri yang mulia, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang insyaallah ya. Semoga nanti kita diberikan umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin ya Allah. Amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri pelajaran kita pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz atas ilmu dan waktunya. Ya, matur suwun Ustaz undur diri kami ya. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu saya. Selamat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum.